hari ini sidang perdananya Pak Dodi pengajuan hak perwalian untuk Gala. Seperti apa komentar? Waris. Ya, tadi saya sudah sampaikan kepada teman kamu bahwa menanggapi tadi sidang di mana? Di Jakarta Pusat. Ya, Jakarta Pusat ya. Saya hanya mendapat informasi dari lawyer saya. Oke. Nah, tadi kemarin dia telepon ke WA bilang begitu gini, ya udah. Nah, selanjutnya saya tidak mendapat kabar berita sampai saat ini. Itu aja. Seperti apa Pak Haji? Akhirnya pihak sana juga ingin mengajukan perwalian hak asuh Gala. Ya, itu kan hak dia. Hak dia. Ya kalau dia mengajukan, ya saya kan nggak bisa juga melarang. Ya kan gitu. Ya tentu kita ikutilah prosedurnya. Bagaimana prosedur hukum yang berlaku, ya kita mau kita ikut. Kalau misalnya nanti seandainya Pak Haji juga diperkenankan untuk hadir sampai gitu kan atas pengajuan dari pihak Pak Dodi. Ya kalau memang peraturannya begitu, ya saya tetap siap hadir. Saya akan ikuti aturan main, tentu semuanya akan saya ikuti. Saya tidak akan melenceng aturan main. Seperti jadi ada kayak persaingan nggak sih Pak Haji? Ya kalau sejak dari awal bukan persaingan lagi ini udah perebutan ini. Bukan persaingan lagi namanya ini kan. Udah enggak kondusif lagi suasananya kan udah enggak kondusif. Itu menurut saya. Allahu alam lah menurut saya. Tapi saya akan santai-santai aja sih. Terus jalan aja seperti apa keadaannya. Juga saya harus berusaha, saya harus dagang. Jadi seperti biasa aja lah ya Pak. Biasa aja. Gimana lagi kan? Hidup ini kan harus dijalani. Jadi kalau nggak saya jalani sisa hidupnya mau ngapain saya? Yang menarik nih Pak Haji, dari tuntutan permohonan itu sendiri kepengen ada binti dari Vanessa Angel terhadap Gala Sky. Penulisan nama Sebelum yang tadi. Ya kalau masalah penulisan nama ya tentu saya tidak bisa juga banyak berkomentar soal itu. Kenapa? Kalau memang keyakinannya binti Vanessa Azan Vanessa Azan. Iya. Ya gimana? Kalau saya menurut aturan saya, menurut yang saya yakini, anak ini binnya ya ke bapaknya. Itu menurut keyakinan saya. Tapi kalau menurut keyakinan dia begitu, saya mau kata apa ya? Hanya netizen dan masyarakat yang akan menilai. Itu aja saya. Apa repot-repot amat. karena menurut pihak sana sebelum adanya pernikahan telah terjadi sebuah hamil duluan. Gimana Pak? Itu sebenarnya kata-kata itu tuh kurang tepat kalau memang dia mengeluarkan kata-kata itu. Itu harus kembali kepada koreksi diri sendiri. Jadi ya, siapa yang ngomong harus koreksi diri. Apakah kita benar-benar orang benar? Koreksilah diri. Telusuri perjalanan hidup kita dulu, baru kita bisa bicara seperti itu. Kalau yang kita sendiri bagaimana? Kan gitu. Saya apa yang saya omongkan selalu saya koreksi. Apakah saya memang benar? Nah, jadi harusnya sebelum apa yang kita lontarkan, diri kita nggak seperti itu, nggak diri kita, atau nggak seperti itu diri kita. Coba. Berarti Pak Haji sendiri tidak sepakat ya dengan apa yang dikatakan dari pihak sana? Ya tidak sepakat lah saya, tidak sepakat saya. Gimana saya mau sepakat soal itu? Bagi saya udah final. Bin Febri Andreas. Nggak ada lagi udah final. Tapi kalaupun benar menurut mereka ambil duluan, itu kan aib, boleh dibilang aib yang keluarga gitu. Apakah layak untuk diungkapkan ke publik? Ya itu kalau soal diungkap ke publik nggak ada yang layak ini. Ini udah banyak yang tidak layak diungkapkan ke publik. Dan kalau diungkapkan juga dan bahkan banyak terungkap. Seperti yang saya sebutkan tadi. Sekarang kita tuduh umpamanya anak saya menikah. Nah diri kita bagaimana kira-kira? Coba koreksi juga. Periksa surat nikah kita. Periksa akte kelahiran anak kita. Sesuai nggak? Periksa kelahiran kita. Periksa kelahiran anak kita. Periksa akte kelahiran kita. Mana yang lebih baik, lebih bagus? Jadi kan menurut saya itu saya jawabnya. Cukup segitu dulu. Wartawan saja yang akan menyampaikan dan memperpanjang itu. Soal hal-hal tidak baik mungkin yang almarhum kan ada baiknya ada tidak baiknya. Sebagai orang tua bagaimana berusaha menyembunyikan, menyimpan ketidakbaikan anak itu untuk kebaikan keluarga juga seperti itu. Iya. Saya selaku orang tua ya. Saya sudah bersikap mungkin menurut saya itulah sikap terbaik saya. Saya selalu bukan menutup artinya
ketidakbenaran yang sudah terjadi di anak saya yang tidak bisa saya hindari lagi, itu sedapat mungkin kan kita tutup. Itu aib. Aib di anak kita itu adalah aib diri kita. Karena anak kita itu adalah cerminan dari pribadi kita. Itu kalau memang sudah terjadi. Tapi kalau belum terjadi, kita manage bagaimana hal yang buruk ini jangan terjadi. Tapi kalau tidak bisa kita hindari memang terjadi juga, ya kita tutuplah. Karena aib-aib di anak kita ini adalah kelalaian daripada orang tua. Dan aib di orang tua dan aib di keluarga. Dan itu harus ditutup. Kenapa? Karena itu tidak akan membuat tenang anak kita yang sudah almarhum, dan termasuk menantunya yang sudah almarhum. Itu menurut saya. Menyayangkan nggak sih Pak Haji? Karena dari pihak sana itu menimbulkan isu ini gitu. Ya kalau menyayangkan, ya sangat menyayangkan saya kalau memang isu itu dihembuskan. Sangat menyayangkan kalau memang isu itu dihembuskan. Saya kan banyak mendengarkan dari para wartawan kan. Ya, jadi saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan. Kalau memang isu itu dihembuskan, ya sangat menyayangkan saya. Tidak sependapat dengan saya. Seperti saya bilang tadi, tutuplah aib saudaramu, aib anakmu, aib keluargamu. Itu kalau pendapat saya. Kalau yang pihak lain berpendapat lain, ya toh bagaimana? Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang saya sebut, ada video-video yang yang saya lihat di YouTube kan, udah jelas suaminya si Febri, anak saya, kok dipajang, apa maksudnya? Nah, juga sampai saat sekarang menjadi pertanyaan. Namun itu terjadi dan itu dipertontonkan kepada masyarakat, dipertonton kepada netizen. Apa itu elok ditonton? Apa itu bagus ditonton? Ya, kalian sajalah yang berpikir kan gitu ya. Mau saya. Tapi sejauh ini Pak Haji, permohonan itu sendiri kalau menurut Pak Haji jalurnya tepat nggak sih? Karena kan permohonan itu melalui seolah-olah mendapat mereka tuh adanya begini, adanya begitu, prosesnya begini, prosesnya begitu. Ya kalau soal itu saya nggak pahamnya, tapi kalau memang menurut dia begitu, ya terus saya mau ngomong apa ya? Saya nggak paham. Apalagi kalau udah berkaitan dengan masalah hukum, tentu yang lebih berhak bicara di situ adalah pengacara saya. Saya nggak mengerti, saya nggak paham. Ya kalau menurut mereka memang begitu, ya saya mau ngomong apa? Bahkan balik lagi ke soal adanya pengen tes DNA itu sendiri Pak Haji. Nah itulah kalau bagi saya lebih tidak lagi dulu. Tidak lagi. Tambah buka lagi semuanya kan. Apa gunanya? Apa gunanya? Sudah jelas-jelas anak saya lahir, ini akte lahirnya. Ini surat nikahnya. Apa lagi? Bagi saya itu udah final. Kenapa? Kalau andai kata orang lain, pihak lain sekarang meragukan tentang cucu saya, ya nggak usah diurus, nggak usah pedulin, biar saya yang urus. Ngapain harus tes DNA? Bagi saya nggak perlu tes DNA. Itu akan melukai anak saya. Bagi saya melukai cucu saya. Nah cucu saya sekarang nggak usahlah diakui. Buat saya akan besarkan, saya akan didik. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, akan saya besarkan anak ini bagaimanapun caranya. Nggak usah, ngapain tes DNA? Berarti secara tidak langsung kan sudah tidak mengakui bahwa itu adalah cucu dari saya. Ya sudah, bagi saya akui. Saya tarik. Nggak usah dilihat. Nggak usah dipedulikan. Saya sekuat tenaga akan saya jaga anak itu. Biasa itu aja. Susah banget sih, ngapain tes DNA lah. Kalau kita nggak mengakui, ya sudah. Apa maunya? Apa tujuannya? Tujuannya itu pengen mengambil hak asuh. Jangan menghalalkan segala cara. Pikirkan mudarat dan manfaatnya. Manfaatnya. Lebih besar mudaratnya. Korban anaknya, beban mental di anak nanti suatu saat. Itu mudaratnya itu. Manfaatnya apa? Manfaatnya sesaat sekarang. Berapalah nilainya? Kalau memang kamu seperti kamu yang bilang tadi kan, mudaratnya anak ini akan luka tidak berdarah dia. Luka tidak berdarah secara psikologisnya akan berpengaruh di pertumbuhan dia nanti. Jadi kita nggak benar cara-cara begitu. Kalau bagi saya, ini maaf nih bagi saya, cara begitu saya nggak mau. Sejalan dengan pikiran saya. Artinya tidak mau menanggapi lagi ya? Ya, saya nggak mau menanggapi. Tanggapan saya seperti itu. Itu saya menanggapi dengan pendapat saya. Ya, dengan pendapat saya karena kamu menanyakan. Jadi saya tanggapi dengan pendapat saya. Terlepas orang berpendapat apa itu terserah, hak masing-masing. Intinya menolak juga untuk melakukan itu Pak Haji. Kalau misalnya diminta Pak Haji, Apa? kalau minta seandainya diminta tes DNA. Apanya yang harus tes? Anak cucu saya nggak perlu. Itu udah final. Apa ini minta anak saya? Anak saya ini surat nikahnya ini akte lahirnya ngapain ini minta gila itu. Apa ini minta? Apa urusannya? Nggak diakui sudah, nggak diakui. Bagi saya mengakuinya.
Itu pendapat yang apa itu? Enggak ada masuk sama saya. Pak Haji, udah ya soal itu. Iya. Lanjut Ya, lanjut. ada